Kemarin ada orang iseng yang nanya ke DM saya, ke DM Instagram saya. Dia nanya, "Bang, menurut lu ijazah Jokowi asli apa enggak?" Saya pertama jawabnya bingung. Saya pertama baca bingung, ini maksudnya pertanyaannya apa. Cuman ya udah, seiseng saya jawab aja. Menurut saya asli ijazah Jokowi. Wah, itu langsung di reply-nya tuh panjang banget, banyak, wah lu ternak Mulyono segala macam, wah dikata-katain. Pertama, saya nggak kenal ini siapa. Dia follower, cuman saya nggak kenal ini siapa. Dan setelah kejadian itu pun dia masih nge-follow saya, silakan aja. Cuman dia nggak pernah nanya, kenapa menurut saya asli. Dia cuma nanya asli atau enggak, menurut saya asli. Dia ngata-ngatain saya, yang menarik ada lagi nih. Kenapa menurut saya asli? Itu dulu ya pertama ya. Kenapa menurut saya asli? Karena yang bilang asli itu bukan saya. Yang bilang asli itu adalah Bareskrim Polri. Mereka yang mengecek, mereka yang punya data segala macam, mereka yang punya teknologi forensik segala macam mengatakan itu asli. Ya sudah. Kenapa juga harus diributin? Kenapa juga harus diperdebatkan? Nah, ini yang sebenarnya kita harus paham, kita ini masyarakat jelata, kita ini hanya masyarakat yang bukan siapa-siapa. Ketika ada sebuah isu, apapun itu, semakin aneh isunya, kita harus semakin hati-hati dalam mencermati atau mengamatinya. Harus hati-hati. Karena sekarang ini udah zaman media sosial, udah masuk ke zaman artificial intelligence, udah masuk ke zaman kecerdasan buatan. Ke depan ini akan menjadi satu masa kehidupan di mana siapa yang tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, dialah yang akan menjadi pionnya, dialah yang akan menjadi komoditasnya. Maksudnya apa? Saya jelasin. Isu yang paling gampang, ijazah Jokowi. Pernah nggak sih sebelum-sebelumnya ada presiden yang dipermasalahkan ijazahnya? Nggak pernah ada. Nah, sekarang kamu bayangin, sekarang ada satu orang mantan presiden berkuasa selama 10 tahun tiba-tiba diomongin ijazahnya. Menurut saya ini aneh banget. Saking anehnya, saya memutuskan oke, saya nggak akan peduli dengan hal seperti ini. Saya nggak peduli mau asli mau palsu, saya nggak peduli. Nggak ada impactnya sama hidup saya sama sekali. Nggak ada impactnya ijazah itu. Dan kalaupun ijazahnya palsu, mestinya sudah dari awal ketika beliau jadi wali kota itu udah dihajar. Karena pada waktu itu beliau bukan siapa-siapa, wali kota. Nah, wali kota nggak ada apa-apa, gubernur nggak dipermasalahkan, tiba-tiba setelah jadi presiden dipermasalahkan. Menurut saya ada sesuatu yang aneh di sini. Bahkan sampai pakar-pakar semuanya turun tangan. Menurut saya ada yang aneh. Maksudnya apa? Saya nggak mau bicara konspirasi, saya nggak mau bicara pengalihan isu apapun. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang buat saya sangat tidak layak untuk dibahas. Menurut saya, kenapa? Karena kita punya atensi itu terbatas. Oke? Kita punya waktu sehari 24 jam. Mau saya, mau kamu, mau Bill Gates, mau Jeff Bezos, mau Elon Musk, semua orang, Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto pun sekalipun. Semua punya waktu hanya 24 jam. Pertanyaannya 24 jam dipakai buat apa? Nah, gimana kalau, di sana saya mikir, gimana kalau atensi yang sedemikian besar untuk membahas isu-isu yang sebenarnya apapun jawabannya tidak akan mengubah hidupmu. Nggak akan. Anggaplah ijazahnya rada palsu. So what? Tiba-tiba kamu punya penghasilan 10 juta per bulan gitu kalau ijazahnya palsu, kan nggak juga. Kalaupun ternyata ijazahnya diputuskan pengadilan asli, so what juga gitu loh kan. Ya sudah, nggak ada hubungannya, nggak ada gunanya dengan hidupmu. Nah, tapi atensinya luar biasa. Bagi orang-orang yang memang diuntungkan dengan isu ini, ya udah silakan aja. Kalau merasa diuntungkan, kalau merasa memang ada benefitnya, ya silakan. Tapi bagi yang merasa tidak ada gunanya, kalau kamu ngerasa wah ini ternyata ijazahnya mau asli mau palsu nggak ada gunanya kok dalam hidup saya. Nah, kalau kamu masih bisa berpikir kayak gitu, saran saya lupakanlah isu-isu seperti ini. Lupakan. Pikirkan hal yang jauh lebih produktif. Saya sampai merenung gini.
Kalau misalnya atensi yang sedemikian besar ini, energi yang sedemikian besar ini digeser gitu ya, digeser menjadi sesuatu yang produktif, yang misalnya digunakan untuk berpikir gimana caranya bisa punya bisnis sampingan, gimana caranya bisa jadi seorang affiliate yang tanpa modal, tanpa produk, bisa jualan barang orang lain dengan konten yang dipikirnya gratis, dengan media sosial yang kita tinggal ngupload juga gratis, lalu kemudian bisa dapat komisi 24 jam, bahkan lagi tidur, lagi berlibur, duit tetap masuk. Tidur, duitnya nol, bangun-bangun, ada 100.000, asik apa asik banget, gak ngapa-ngapain. Nah, gimana kalau atensi masyarakat Indonesia dari semua yang mengikuti semua isu deh, semua isu, gak cuma ijazahnya, banyak banget nih isu, noise-nya kan banyak sekali, bisa dialihkan jadi sesuatu yang produktif. Apa yang terjadi? Indonesia akan bisa menciptakan produk-produk, jasa-jasa yang benar-benar akan merevolusi dunia. Indonesia akan jadi pemain besar. Kenapa? Masyarakatnya banyak, akses internet murah, dan ada ratusan juta, ada lebih dari 100 juta masyarakat yang saat ini punya akses ke internet, yang artinya mereka juga punya smartphone untuk bisa mengakses internet tersebut. Artinya kalau misalnya ini digunakan, bayangin ada 100 juta aja masyarakat Indonesia, atensinya dipindahkan dari yang tidak berguna menjadi sesuatu yang konstruktif, yang berguna. Belajar gimana cara menguasai high income skill, belajar caranya jualan, belajar cara digital marketing. Oh, Indonesia akan gila banget. Indonesia akan gila banget, akan jadi pemain yang benar-benar mengguncang dunia. Nah, kalau misalnya kamu udah paham hal itu, udah saya sampaikan nih, jangan-jangan ya, saya nggak mau ngomong konspirasi lah apalah, jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu, sekali lagi ya, tertentu, bisa dari dalam dan luar negeri, yang akan diuntungkan atau akan dirugikan malah kalau misalnya masyarakat Indonesia fokus atensinya adalah kepada sesuatu yang konstruktif. Maka dibuatlah isu-isu yang mana kan masyarakat Indonesia ini kan, ya kita tahulah kualitas SDM-nya seperti apa, kualitas kecepatan jempolnya melebihi kecepatan cahaya, apalagi kecepatan berpikirnya, lebih suka baca judul clickbait daripada menonton isinya, lalu kemudian mencerna dan memikirkannya, baru kemudian berkomentar. Kan enggak kan? Lihat judulnya, nonton sedikit langsung komen, wah merasa udah si paling jago, paling tahu apa yang dibahas. Nah, yang seperti itu sebenarnya menurut saya akan jauh lebih bijak kalau misalnya kita bisa mengubah sedikit aja atensi kita dari yang hal-hal yang tidak produktif menjadi sesuatu yang produktif. Karena sesuatu yang produktif ini akan berdampak langsung kepada penghasilanmu, kepada income-mu. Sekarang kamu digaji, kerja digaji 5 juta, 6 juta, 10 juta. Bayangkan kalau misalnya yang awalnya nonton konten-konten yang sifatnya hiburan doang, lihat cewek-cewek doang, lihat gosip-gosip artis, lihat politik-politik yang tidak akan ngasih kamu income sama sekali. Digeser tuh. Gimana caranya bangun bisnis online? Gimana caranya jadi affiliate marketing? Gimana caranya naikin skill digital marketing? Gimana caranya bikin konten supaya kontennya bisa jualan? Gimana caranya ngejawab WhatsApp dari calon customer supaya mereka mau beli? Kalau itu bisa difokuskan ke sana, percaya sama saya. Dalam waktu 6 bulan aja kamu invest layer ke atas, invest di dirimu, invest di skill dan keterampilanmu yang bisa menghasilkan income yang banyak, hidupmu akan berubah. Balik lagi, punya uang banyak itu adalah tentang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup yang kamu mau. Kalau kamu udah jadi orang kaya, kalau misalnya kamu tidur pun udah bisa menghasilkan income yang bisa ngebayarin gaya hidupmu, kamu udah sampai di financial freedom, mau tiap hari nonton channel-channel YouTube yang isinya politik-politik, silakan aja. Kalau memang itu panggilan hidupmu yang hakiki gitu ya, panggilan jiwamu adalah menjadi seorang komentator politik, ya silakan aja, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kamu belum sampai di sana, lalu kemudian kamu akhirnya nonton
konten-konten yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan kamu income yang tinggi, tidak meningkatkan skill dan keterampilanmu, yaitu namanya bukan kebebasan, itu namanya lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan hidup. Karena at the end of the day, pada akhirnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya akan menyalahin keadaan. Akhirnya yang disalahin siapa? Orang tuanya disalahin, guru-gurunya disalahin, teman-temannya, pemerintahnya, mantan presidennya, elit global, semuanya salah. Yang nggak salah siapa? Dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak akan pernah menyalahkan keadaan adalah mereka yang tahu mereka sekarang ada di bawah, tapi mereka punya goal ke atas, dan mereka setiap hari bekerja keras, membangun skill, invest leher ke atas, belajar hal-hal yang baru, menguasai high income skill. Nah, itulah bedanya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kamu ingin mulai, tapi kamu bingung mulai dari mana, saya sarankan dua hal. Saya punya dua saran buat kamu. Saran yang pertama adalah nonton semua video yang ada di YouTube channel ini. Karena semua video yang ada di YouTube channel Next Level Indonesia itu adalah konten-konten yang sifatnya saya sharing apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, sehingga itu pasti akan bisa bantu kamu untuk meningkatkan penghasilanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau lebih dalam lagi, mau tahu lebih detail lagi, saya sarankan kamu beli buku ini, Scroll Like Cuan. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya mengubah media sosial menjadi mesin income. Isinya padat banget, isinya sangat padat, ada gambarnya juga yang bisa membantu kamu, dan ada juga konten-konten seperti bagaimana caranya bikin headline. Ada 100 contoh headline di sini yang bisa kamu pakai untuk bisa mendapatkan atensi. Lalu kemudian kalau kamu masih awam, dari nol, bener-bener nggak ngerti, gaptek, apakah buku ini cocok? Jadi gini, buku ini menjawab dua pertanyaan. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya. Jadi buku ini cocok banget kalau kamu dari nol. Bahkan di sini juga diajarin gimana caranya ngejawab WhatsApp yang masuk, gimana caranya ngejawab kalau customer keberatan, kalau customer nggak tertarik, nggak suka, gimana cara jawabnya, semuanya ada di sini. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau beli bukunya, mau order, langsung klik link yang ada di bawah. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.